Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdeka, kita kembali dialog bersama narasumber kita, Bapak Dr. Polmi Heri, yang dokter muda dari Universitas Jayana. Belum ya? Masih institut ya? Masih. Iya. Segera ya? Oh, segera insya Allah ya. Mudah-mudahan dari tangan Pak Dokter nanti akan berubah status. Pak Dokter, tema kita, sebagaimana yang telah kita ketahui, Pak Dokter bersama kawan-kawan mengkaji dan mengusulkan salah satu anak desa kelahiran Seluma atau Butaro untuk menjadi pahlawan nasional nanti di bulan November. Mohon mungkin Pak Dokter bisa memberikan dasar pemikiran untuk Pak Dokter bukan kelahiran Seluma ya, tetapi peduli karena melihat mungkin dia tidak sebelia. Gimana Pak Dokter? Ya, terima kasih. Saya senang sekali bisa ketemu ya. Udah lama sejak situasi COVID-19 ini komunikasi langsung agak terbatas. Oh iya, COVID-19. Jadi awalnya ada beberapa literatur yang saya baca. Saya juga pernah mengikuti bagaimana proses pengusulan pahlawan nasional. Sebelumnya di Sumatera Barat pernah saya ikuti. Lalu kemudian di Bengkulu saya melihat kenapa kok kita belum pernah ada. Oh iya, belum pernah ada ya. Jadi saya berpikir apakah memang tidak ada tokoh di Bengkulu ini? Ini pertama sebenarnya. Jadi saya melihat kalau seandainya ada tokoh, kemudian paling tidak begini lah kira-kira. Padahal Pak Dokter ini bukan orang ahli sejarah ya? Bukan. Saya bukan ahli sejarah saya. Tapi karena kegelisahan saya melihat Bengkulu yang secara nasional ini kan dalam perspektif sejarah juga Bengkulu ini tempat pembuangan Soekarno yang cukup lama saya kira. Bagaimanapun setiap tempat yang disinggahi oleh tokoh nasional, tokoh pergerakan nasional, saya kira ada satu entitas yang bisa diangkat. Saya kira itu awalnya. Sekali lagi saya membaca literatur ini masih belum terlalu maksimal. Tapi saya percaya ini ada potensi. Karena itulah kita melihat merujuk dari sisi sejarah ketika diproklamasikan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Ini saya baca. Jadi ada yang tokoh-tokoh yang terlibat. Karena begini, kita ini cenderung melihat apa yang nampak, sementara yang di belakang itu jarang sekali kita kaji. Oh iya. Jadi kalau bahasa sekarang itu kayaknya ada siapa di belakang terjadinya sebuah peristiwa. Ini penting. Oke Pak Dokter, kita telepon dulu yang Ketua DPR Seluma. Kebetulan beliau yang mengantarkan surat Pak Dokter itu ke Bupati. Coba kita telepon dulu beliau. Nah, sambil menunggu telepon beliau ini, Pak Dokter cukup yakin ya atas perjuangan Pak Dokter ini bisa berhasil menjadi pahlawan nasional. Ya, saya selalu berprinsip bagaimana kita memulai sesuatu. Nah, ini sudah nyambung. Assalamualaikum, Ketua DPR Seluma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Ya, kebetulan kami ini lagi di studio bersama Pak Dr. Polbi. Mohon penjelasan Pak Ketua DPR Seluma dan kelahiran Seluma atas usulan surat dari pengusul kepada Pak Bupati beberapa hari yang lalu. Bagaimana respon Pak Bupati, Pak Ketua DPR Seluma, Pak Novi? Ya, Pak Dokter, terima kasih atas masukannya, dan kita dari DPR memberikan masukan terkait usulan daripada tim yang sudah dibentuk atas menindaklanjuti pahlawan
AM Hanafi ya? Itu, iya, Bapak AM Hanafi, Pak Bupati, waktu kita serahkan berkas yang dari tim yang sudah dibentuk, beliau sangat merespon dan Sangat merespon. apresiasi sekali. Iya, apalagi ini ketua DPR yang mengusulkan ini. Jadi kita saat itu di posisi saya juga ikut dalam tim tersebut sudah menjelaskan bahwasanya Pak Hanafi itu sudah layak untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional. Tentu saat kita sampaikan kepada Pak Bupati saat itu akan segera membentuk tim dan juga dihadiri oleh Pak Sekda. Oh iya. Dalam waktu dekat, beliau akan membentuk tim. Kita sama-sama berdoa, DPRD juga mensupport bagaimana kepala daerah atau bupati untuk segera melakukan tim dan menyurati gubernur. Tentu ini adalah sebuah perjuangan ataupun keberhasilan kepala daerah kalau nantinya di surat tersebut direspon oleh gubernur dan nanti ditindaklanjuti oleh presiden. Kita sama-sama berdoa supaya harapan masyarakat Suma dan tentunya Bapak AM Hanafi ini yang memang sudah berbuat banyak buat Bengkulu khususnya Indonesia untuk ke depan. Kami memang berharap kepada kepala daerah untuk segera melakukan kajian dari bahan-bahan yang sudah diserahkan kepada Bupati. Oke. Itu Pak Dokter. Jadi Pak Ketua DPR yakin ya sebagai generasi muda Pak AM Hanafi akan mengilhami generasi muda khususnya Seluma dan Bengkulu bahkan Indonesia ya. Dan sebagai generasi muda Ketua DPR masih sangat muda akan berjuang sampai ke pusat untuk memperjuangkan AM Hanafi sebagai pahlawan nasional. Oke, Ketua DPR terima kasih teleponnya. Jangan lelah untuk memperjuangkan AM Hanafi menjadi pahlawan nasional yang akan diumumkan di bulan November nanti. Walaupun dalam suasana COVID-19, tapi kita jangan berhenti berjuang untuk Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Ketua DPR. Nah Pak Kolbi, tadi itu dari Ketua DPR yang telah mengantarkan surat dari Bapak Dokter. Ternyata Pak Bupati dan Pak Sekda sangat merespon ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ketua DPR Kabupaten Seluma ya sudah merespon usulan ini. Tapi ingin saya tegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan bisa sendiri. Betul. Tidak akan bisa dilakukan secara parsial. Harus ada kohesitas dan kolektivitas dari setiap elemen untuk memperjuangkan. Karena bagaimanapun ini bukan kepentingan sepihak. Ya. Ini kepentingan kita sebagai masyarakat Bengkulu yang di antara banyak tokoh yang berperan di dalam memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ada satu sosok. Jadi bayangkan kalau kita mencoba melintasi sejarah ketika itu pada saat keraguan Soekarno ingin memproklamasikan kemerdekaan kita, ada sosok anak muda dari Menteng 31. Oh iya. Sosok yang saya kira sekarang menjadi satu monumen sejarah Gedung Juang 45 yang ada di Menteng. Dan itu tidak banyak diketahui oleh generasi muda Bengkulu ya. Ini yang perlu kami angkat sebenarnya, bahwa ada sosok penjuang, ada sosok anak muda yang berasal dari Talo ya, dari Seluma ya, Talo Seluma. Perjuangan dia ketika itu adalah bagaimana mengkoordinir anak-anak muda sebagai agent of change sekarang, istilah yang kita kenal ya. Jadi saya melihat ini sosok yang perlu diangkat
Iya, betul. Tidak hanya perlu kita usulkan sebagai pahlawan nasional, tetapi sosok anak muda yang memiliki spirit perjuangan, Betul. memiliki harga diri, yang memiliki komitmen atas kecintaannya terhadap tanah air. Iya, betul, Pak Dokter. Informasinya saya baca dan informasi yang didiskusi buku Menteng 31 ini ya. Yang ini dia tempatnya berjuang. Tapi sebelumnya di Bengkulu dia sahabat kawan dekat Bung Karno ya. Tepatnya dia banyak membantu Bung Karno. Banyak membantu Bung Karno. Dan ketika masa pengasingan itu ya sekitar tahun 38 ya. Saya kira ketika itu dia banyak membantu Bung Karno. Ada satu yang dalam wawancara yang saya baca, ketika dia menanam sebuah pohon. Jadi ketika menanam sebuah pohon, saat itu Soekarno bilang begini, Hanafi, kalau pohon itu, kalau apa yang kamu tanam itu, pucuknya itu sudah layu, udah cabut saja. Kemudian dipahami oleh Hanafi itu bahwa dalam melakukan sebuah proses perjuangan itu harus adaptif terhadap perubahan. Ya, jadi sebagai anak muda dia tidak boleh kaku. Oh iya. Tidak boleh kaku, dia harus dinamis, harus progresif, harus dapat melakukan sesuai dengan situasi pada zamannya. Dan inilah yang mengilhami dia dalam beberapa pergerakan dia. Sebenarnya kalau kita mau, ini belum kita kaji, nanti kita akan libatkan pakar-pakar sejarah, kita akan libatkan pakar. Ini sekilas saja supaya kita membangkitkan semangat. Ya, jadi seperti yang saya katakan di awal, saya hanya ingin mengajak kita mengelabor tokoh-tokoh yang ada di Bengkulu ini yang kiprahnya tidak hanya nasional. Jangan salah, Hanafi ini pernah di Kuba. Kawan dekat Soekarno itu kan Fidel Castro. Iya, Fidel Castro. Kenapa kemudian AM Hanafi yang menjadi duta besar di Kuba? Ini kan kalau kita bisa baca dalam literasinya, betapa kepercayaan Soekarno kepada Hanafi itu tinggi. Ya, tapi kita baca juga dan informasi yang kita dapat, AM Hanafi ini itu salah satu tokoh muda yang bersama-sama mengajak Bung Karno atau menculik Bung Karno untuk melakukan secepatnya proklamasi. Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita selalu terjebak pada apa yang tampil, tanpa memperhatikan yang terjadi di belakang itu. Jadi man behind the scene ya. Jadi di belakang layarnya perlu dilihat juga, karena itu fakta sejarah. Dalam kajian sejarah kita tidak hanya menampilkan apa yang terjadi, tapi bagaimana proses itu sehingga terjadi, siapa saja yang terlibat, di mana terlibat, bagaimana proses keterlibatannya. Saya bukan ahli sejarah, tetapi saya membaca itu ya. Artinya begini, bayangkan, tadi sudah saya singgung, bayangkan ketika Soekarno itu tidak diculik, betul, dalam tanda petik diculik oleh AM Hanafi dan kawan-kawan, belum tentu ini terjadi. Ini harus diakui sebagai sebuah fakta sejarah. Dan ini tidak banyak yang tahu ya. Ini yang tidak banyak ditahu. Apalagi anak muda Bengkulu saat ini. Ya, saya kira ini problemnya ya. Dalam hati saya selalu mencoba untuk mengajak kita mempelajari bagaimana sebuah sejarah, melihat sebuah sejarah sebagai pandangan yang bisa kita jadikan sebagai support, internal support ya. Jadi tidak hanya mengetahui dalam konteks kapan sejarah itu terjadi, di mana sejarah itu terjadi, kemudian bagaimana dan seterusnya, tapi sosok yang ada di dalam sejarah itu kita lihat satu persatu. Nah, apalagi ini ada kaitannya dengan Bengkulu. Iya. Nah, karena ini berkaitan dengan Bengkulu, dan saya sebagai masyarakat Bengkulu, tinggal di Bengkulu, melihat ini harus kita angkat. Iya. Ya, kita harus angkat agar kemudian generasi kita dapat melihat atau juga ada kebanggaan bagi mereka sebagai masyarakat Bengkulu. Ada loh tokoh dari Bengkulu yang tidak hanya nasional tapi juga internasional. Sosok itulah ada pada AM Hanafi.
Nah, bagaimana kontribusinya, bagaimana gerakannya, bagaimana kiprahnya dan apa dan seterusnya, saya kira ini langkahnya masih perlu dilakukan secara mendalam ya, kajian-kajiannya perlu ya. Sahabat Merdeka, sosok AM Hanafi memang sedikit sekali yang memahami gerak perjuangannya, hanya beberapa gelintir orang, dan mungkin karena ditelan oleh zaman yang saat itu tumbangnya dalaman kepemimpinan Bung Karno. Sahabat Merdeka, kita lanjutkan dialog kita, tapi kita mau dulu pada